rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa. Semoga ketuk palu Mahkamah Konstitusi bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Seperti kata Ibu Kartini pada tahun 1911, habis gelap terbitlah terang, sehingga fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan diingat terus-menerus oleh generasi bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Hormat saya, Megawati Soekarno Putri, ditandatangani Merdeka, Merdeka, Merdeka. Megawati tadi mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Tanggapan dari Pak Anies dengan seperti itu? Ini menggambarkan bahwa situasinya memang amat serius. Dan seperti kami sampaikan pada saat pembukaan persidangan di MK, bahwa ini Indonesia di persimpangan jalan. Apakah kita akan kembali ke era di mana praktek-praktek demokrasi menjadi seremonial saja, karena semua sudah serba diatur? Kita ingat era seperti itu, atau kita akan meneruskan proses yang sudah terjadi sejak reformasi, di mana demokrasi memberikan ruang kebebasan dan tidak ada intervensi-intervensi di dalam proses pemilihan umum, proses pilpres. Nah, inilah persimpangan jalan, dan saya rasa pesan dari Ibu Mega sebagai salah satu orang yang ikut di dalam proses demokratisasi sejak tahun 90-an. Beliau merasakan ketika segalanya serba diatur, di mana pemilu dan pilpres pada masa itu nggak perlu ada surveyor, karena semua sudah tahu hasil sebelum proses pemilu saat itu. Nah, kemudian beliau menjalani selama lebih dari 25 tahun. Jadi sebagai seseorang yang pernah melewati itu semua, mengirimkan pesan ini adalah pesan moral yang amat kuat yang harus jadi perhatian. Megawati mengajukan surat amikus kepada MK ataupun mengajukan dirinya menjadi sahabat pengadilan atas kekhawatiran terhadap putusan pengadilan yang berdampak buruk terhadap keadilan di negara ini. Apakah Jokowi sudah mengantisipasi langkah Megawati ini? Jelas Jokowi sudah mengantisipasinya, karena dengan langkah Megawati ini, dengan surat amikus ini, ada dua kemungkinan. Yang pertama, tertolak, karena syarat untuk mengajukan surat amikus ini tidak boleh orang yang berperkara. Sedangkan Megawati dengan PDIP-nya itu adalah orang yang berperkara dalam kasus ini. Kemudian yang kedua, seandainya pun diterima menjadi sahabat pengadilan, ini juga menjadi senjata makan tuan. Itu artinya Megawati ketika menjadi sahabat pengadilan, dia juga akan mendukung terhadap menyeret Ganjar dengan kasus Wadas dan EKTP-nya ke pengadilan. Itu harus didukung karena sahabat pengadilan kan. Atau yang kedua, menyeret Harun Masiku juga ke pengadilan, Megawati juga harus mendukung. Jadi maju kena, mundur kena, apapun langkah politik Megawati itu sudah bisa diantisipasi oleh Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Sinergi Update. Kami bukanlah buzzer, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video menarik dari sidang MK ya. Sebelumnya tidak pernah saya pribadi membayangkan begitu, dan mungkin juga teman-teman yang lain juga tidak pernah membayangkan sebelumnya, bahwa Megawati melalui Hasto akan mengirim amicus curiae ke MK. Nah, amicus curiae ini semacam sahabat pengadilan begitu ya teman-teman ya. Pendapat yang dikirimkan oleh seseorang ke pengadilan ya. Dan amicus curiae ini secara maknanya, definisinya lah secara gampang itu berarti itu sahabat pengadilan gitu. Ya, ini adalah babak baru terkait permohonan sengketa hasil pemilu 2024 yang saat ini sedang bergulir di MK. Tentu tidak ada yang pernah menyangka ya bahwa mantan Presiden Republik Indonesia atau Presiden perempuan pertama Republik Indonesia, yakni Ibu Megawati Soekarno Putri, akan mengirimkan amicus curiae ke MK.
Surat tersebut dikirimkan melalui Hasto pada tanggal 16 April ya, berarti kemarin. Nah, dan amicus curiae tersebut tentu berisi pendapat dari si pengirim ya, dalam hal ini ya tentu Megawati Soekarno Putri. Dan amicus curiae itu ditulis dengan tangan ya, pada penutupnya kalau tidak salah ya, tidak diketik. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah komentar netizen terkait amicus curiae yang dikirim oleh Megawati Soekarno Putri? Mari kita tonton videonya, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Putri dengan surat kuasa bagaimana berikut. Satu dari tanda tangan saya untuk menyerahkan pendapat sahabat pengadilan dari seorang warga negara Indonesia, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Sehingga Ibu Mega dalam kapasitas sebagai warga negara Indonesia mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Dan ini terlampir dengan juga tulisan tangan dari Ibu Megawati Soekarno Putri buat teman-teman pers. Ya. Ini Mas Hasto. Kanan Mas Hasto. Ya, Mas Hasto kanan juga ya. semua otentik ya. Ada tulisan tangan dari Ibu Megawati Soekarno. Ya, perlu dibaca. Boleh? Ya. Jadi ini ada seluruh pertimbangan-pertimbangannya yang disampaikan oleh Ibu Megawati sebagai amicus curiae, dan kemudian ditutup dengan tulisan tangan. Rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa semoga ketuk palu Mahkamah Konstitusi bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Seperti kata Ibu Kartini pada tahun 1911, habis gelap terbitlah terang, sehingga fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan diingat terus-menerus oleh generasi bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Hormat saya, Megawati Soekarno Putri, ditandatangani merdeka, merdeka, merdeka. Jadi ditandatangani oleh beliau lengkap dengan seluruh pendapat hukum sebagai sahabat pengadilan. Dengan demikian secara resmi kami serahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Saya Immanuel Pasoli, kami mewakili Biro Humas dan Protokol. Kami terima surat dari Ibu Megawati Soekarno Putri yang diwakilkan langsung oleh Pak Hasto Kristianto selaku penerima surat kuasa, dan kami akan pastikan surat ini akan diterima langsung oleh Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi siang hari ini juga. Ya. Terima kasih. Ya, teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama proses penyerahan surat amicus curiae yang dikirim oleh Ibu Megawati yang dikuasakan kepada Hasto ya, selaku Sekjen PDIP. Dan tadi disebutkan oleh Hasto bahwa Ibu Megawati ini menulis amicus curiae itu sebagai salah satu warga negara Indonesia begitu ya. Dan saya bacakan caption di badan videonya, surat amicus curiae atau sahabat pengadilan dari Ibu Megawati disampaikan ke MK 16 April 2024 ya. Dan tadi juga sudah kita dengar bersama beberapa kalimat penutup ya yang disampaikan oleh Ibu Megawati yang dibacakan oleh Hasto. Oke, kita lanjut video selanjutnya. Ya, teman-teman, ini ada tulisan tangan Ibu Megawati ya. Kelihatannya ini yang dibacakan oleh Hasto tadi, berarti ini adalah penutup dari amicus curiae yang dikirim Ibu Megawati ke MK ya. Berarti yang bertulisan tangan itu hanya penutupnya ya, dan tidak perlu saya baca lagi karena sudah dibacakan oleh Hasto tadi. Cuma saya membaca captionnya, tulisan tangan Megawati Soekarno Putri pada bagian akhir. Ya betul ya, penutup ya. Surat amicus curiae atau sahabat pengadilan yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi Selasa 16 April 2024. Oke, kita lanjutkan bagaimana komentar netizen ya.
terkait amicus curiae yang dikirim oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Ini dia. Megawati mengajukan surat amicus kepada MK ataupun mengajukan dirinya menjadi sahabat pengadilan atas kekhawatiran terhadap putusan pengadilan yang berdampak buruk terhadap keadilan di negara ini. Apakah Jokowi sudah mengantisipasi langkah Megawati ini? Yos, jelas Jokowi sudah mengantisipasinya. Karena dengan langkah Megawati ini, dengan surat amicus ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, tertolak. Karena syarat untuk mengajukan surat amicus ini tidak boleh orang yang berperkara. Sedangkan Megawati dengan PDIP-nya itu adalah orang yang berperkara dalam kasus ini. Kemudian yang kedua, seandainya pun diterima menjadi sahabat pengadilan, ini juga menjadi senjata makan tuan. Itu artinya Megawati ketika menjadi sahabat pengadilan, dia juga akan mendukung terhadap menyeret Ganjar dengan kasus Wadas dan EKTP-nya ke pengadilan. Itu harus didukung karena sahabat pengadilan kan. Atau yang kedua, menyeret Harun Masiku juga ke pengadilan, Megawati juga harus mendukung. Jadi maju kena, mundur kena, apapun langkah politik Megawati itu sudah bisa diantisipasi oleh Jokowi. Ya teman-teman ya, ini adalah pendapat netizen barusan dan ini sebagai sebuah pencerahan lah ya, minimal bagi diri saya, mungkin teman-teman semuanya sudah mengetahui begitu, bahwa amicus curiae ini sebetulnya memang ya, saya pernah mendengar itu seharusnya itu adalah orang yang tidak berperkara atau orang yang netral begitu. Sementara dalam hal ini Ibu Megawati ini kan sebagai ketua umum PDIP ya, atau bagian dari paslon 03 lah ya begitu, orang yang di belakang paslon 03, tentu ada kemungkinan ditolak ya, karena dalam hal ini Megawati Soekarno Putri tidak berdiri dalam posisi yang netral begitu. Dan seandainya pun diterima, maka itu akan menjadi bumerang karena ya Megawati Soekarno Putri juga harus mendukung ya tadi itu ya pengusutan kasus-kasus lain. Oke, tulisan di badan videonya cukup menarik ya. Masuk perangkap catur Jokowi. Oke, lanjut. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto membacakan surat tertulis dari Megawati. Pak Hasto membawa surat dari Bu Mega untuk MK, kemudian dibacakan ke publik. Berarti Pak Hasto ini mendapat tugas dari PDIP ya? Oh ya, kira-kira apakah Bu Megawati pun juga tahu ya kalau selama ini ada yang menyentil-nyentil Pak Jokowi dan keluarganya? Kira-kira Bu Mega tahu nggak ya? Oh ya teman-teman, aku mau nanya lagi nih ya. Kira-kira kalau Pak Hasto mendorong RUU perampasan aset gitu, kira-kira beliau berani apa enggak ya? Kemudian misalkan bicara dengan Bu Ketum Megawati tentang pengesahan RUU perampasan aset itu, kira-kira Pak Hasto mau nggak ya teman-teman ya? Oh ya, kira-kira partai tersebut berani nggak sih untuk mengesahkan, kan ketumnya dari sana? Netizen dijawab ya semua. Ingat ada 2 pertanyaan ya. Ya, karena pertanyaannya bukan kepada saya teman-teman ya, kepada netizen, maka silakan dijawab di kolom komentar. Ya, jadi teman-teman ya yang punya jawaban, yang mengerti jawabannya terkait pertanyaan mbak-mbak dari Blitar ini, silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, lanjut. Sahabat pengadilan dari seorang warga negara Indonesia, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya, akhirnya Bu Mega mengeluarkan semacam surat sahabat pengadilan atau amicus curiae, ya kan? Saya kok agak sedikit heran, agak sedikit tidak percaya dengan tindakan Bu Mega sampai di titik ini. Saya pikir ada masukan yang salah dari para anggota-anggotanya di Partai PD Perjuangan. Bisa jadi. Kalau sampai seorang mantan presiden, seorang ibu yang sangat dihargai di Indonesia ini, tokoh besar nasional, apalagi beliau adalah seorang mantan presiden, menyampaikan amicus curiae kepada MK,
ada sesuatu yang memang harus diselesaikan, kalau tidak negara ini hancur, berantakan, berkeping-keping. Karena sampai kapanpun beliau itu bukan mantan presiden, tapi presiden kesekian. Harusnya tindakan seperti ini ibarat kalau perang, inilah senjata pamungkas. Apakah sudah separah itu pengadilan di Indonesia ini? Apakah sudah separah itu kerusakan konstitusi di negara ini? Katakanlah kecurangan atau pelanggaran konstitusi, pelanggaran etika terhadap pencalonan Gibran, itu memang benar-benar terbukti salah. Apakah sudah seberantakan itu sehingga mantan presiden kesekian dari Republik Indonesia ini harus mengeluarkan amicus curiae atau sahabat pengadilan berupa surat yang ditujukan langsung kepada Mahkamah Konstitusi? Saya pikir ini terlalu didramatisir, mengingat umur dari Ibu Megawati Soekarno Putri sudah tidak muda lagi. Saya pikir ini ada masukan yang salah dari para bawahan-bawahannya menurut saya. Sama seperti pencalonan Ganjar dan Mahfud MD. Sebenarnya penurunan longsornya suara Ganjar dan Mahfud adalah tindakan dari timnya yang sangat brutal menyerang pribadi Joko Widodo dan keluarga. Dengan sendirinya, masyarakat yang cinta kepada Presiden Joko Widodo dan keluarga Presiden Joko Widodo, termasuk Gibran, mengalihkan pilihannya kepada 02. Sebenarnya, jadi saya pikir ini ada semacam masukan yang kurang tepat, masukan yang salah kepada Mega, sehingga melangkah sejauh ini yang sangat berpotensi merendahkan harga diri daripada mantan presiden yang kita hargai ini, yang kita hormati ini. Berdasarkan fakta di persidangan, saya pikir permohonan 0301 akan ditolak. Lalu bagaimana dengan amicus curiae ini? Lalu yang kalian tuntut MK kembali ke hitohnya, yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Lalu seorang mantan presiden mencoba mengintervensi dengan mengirimkan surat amicus curiae yang berdalil mengatasnamakan sahabat pengadilan. Saya pikir ini tindakan yang sangat clear. Iya teman-teman ya, barusan komentarnya juga sangat dalam begitu ya. Terlihat bahwa orang yang barusan berkomentar ini memang memahami hukum ya. Dan saya dengar-dengar juga kayaknya orang ini juga ya minimal orang hukum lah ya, kalau nggak dikatakan pakar ya. Jadi intinya dia menyoroti bukan pada amicus curiae-nya, tetapi pada orang-orang yang membisiki Megawati Soekarno Putri ya. Karena kemungkinan besar ya ini adalah pembisik-pembisiknya yang memiliki inisiatif tersebut, dan sebetulnya disayangkan oleh netizen barusan karena itu bisa bukan mendegradasi lah ya, apa namanya ya, menurunkan kehormatan seorang presiden Indonesia kelima ya, Megawati Soekarno Putri ya. Karena ya seharusnya amicus curiae ini dikirim oleh Megawati Soekarno Putri jika negara itu memang benar-benar dalam kondisi berbahaya. Itu komentar dari netizen yang barusan ya. Oke, kita lanjutkan video selanjutnya. Megawati tadi mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Tanggapan dari Pak Anies dengan seperti ini? Ini menggambarkan bahwa situasinya memang amat serius. Dan seperti kami sampaikan pada saat pembukaan persidangan di MK, bahwa ini Indonesia di persimpangan jalan. Apakah kita akan kembali ke era di mana praktek-praktek demokrasi menjadi seremonial saja, karena semua sudah serba diatur? Kita ingat era seperti itu, atau kita akan meneruskan proses yang sudah terjadi sejak reformasi, di mana demokrasi memberikan ruang kebebasan dan tidak ada intervensi-intervensi
di dalam proses pemilihan umum, proses pilpres. Nah, inilah persimpangan jalan, dan saya rasa pesan dari Ibu Mega sebagai salah satu orang yang ikut di dalam proses demokratisasi sejak tahun 90-an. Beliau merasakan ketika segalanya serba diatur, di mana pemilu dan pilpres pada masa itu nggak perlu ada surveyor, karena semua sudah tahu hasil sebelum proses pemilu saat itu. Nah, kemudian beliau menjalani selama lebih dari 25 tahun. Jadi sebagai seseorang yang pernah melewati itu semua, mengirimkan pesan ini adalah pesan moral yang amat kuat yang harus jadi perhatian. Ya teman-teman, barusan kita dengar bersama ya statement dari Anies Baswedan ya, paslon 01 ya, ketika ditanya oleh awak media terkait komentarnya ya, terkait pendapatnya terkait amicus curiae yang dikirim oleh Megawati Soekarno Putri ke MK ya. Ya, jawabannya ya seperti itulah ya. Ya, kalau menurut saya sih wartawan itu salah bertanyanya ke tukang kompor. Iya. Jadi ya sudah kita lihat bareng-bareng. Saya malas berkomentar ya, takut salah lah. Ya intinya itu tadi, katanya memang menunjukkan bahwa ini dalam kondisi yang sangat serius begitu. Jadi ya tapi nggak apa-apa lah ya, semua orang berhak berpendapat, termasuk Abah. Oke, kita lanjutkan video selanjutnya. Oke, jadi nanti ini mungkin bisa untuk teman-teman pers juga kalau misalnya mau. Jadi ada beberapa bab di dalam amisi ini yang pada intinya kami menjelaskan pertama bagaimana kronologi proses kejanggalan-kejanggalan yang kemudian bermuara kepada hasil dari Pilpres 2024 ini. Kemudian yang kedua, kami juga mengulas dan menguraikan bagaimana putusan MK 90 yang tentu barangkali teman-teman juga sudah tahu banyak sekali mengundang polemik, problematik dan sebagainya. Itu kami ulas bagaimana dari segi politis dan dari segi hukumnya tentunya. Kemudian juga ada tentang keterlibatan aparat, ya. Keterlibatan aparat, kemudian politisasi bansos, dan pada akhirnya kami mengajukan juga kesimpulan dan rekomendasi bagi Majelis Hakim yang mulia. Mungkin dari teman-teman Undip khususnya ya, itu menjelaskan soal keterlibatan aparat ya. Aparat, mungkin ada tambahan? Ya, mungkin sedikit menambahkan perihal keterlibatan aparat dan juga keterlibatan presiden secara spesifik. Apa yang telah tertera di dalam amicus atau amisi ini kemudian telah cukup menggambarkan bahwa memang secara riset yang telah kami lakukan, yang telah kami dalami, bahwa fakta-fakta ataupun problematika yang kurun waktu beberapa waktu belakang ini terjadi memang turut banyak melibatkan peran ataupun keterlibatan dari aparatur sipil negara, yang mana semestinya menurut Undang-Undang Pemilu itu telah dijelaskan bahwa aparatur sipil negara itu dilarang keras untuk memiliki keberpihakan tertentu terhadap pasangan calon tertentu dalam kontestasi pemilu. Terlebih dalam hal ini, kita juga melihat dari beberapa kasus maupun beberapa peristiwa telah jelas bahwasannya para pejabat negara ataupun aparatur sipil negara yang kemudian belum terdapat adanya garis pembeda dari bagaimana kemudian kondisi dari yang bersangkutan itu menggunakan atau tidak menggunakan fasilitas yang turut menyertai dari dia untuk kemudian diikutsertakan dalam kontestasi pemilu, khususnya dalam kampanye. Alhasil, melalui amisi ini, memang kami telah secara gamblang menitikberatkan bahwa poin-poin mengenai keterlibatan aparatur sipil negara maupun presiden secara spesifik itu merupakan poin yang harus dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Seperti itu. Oke, mungkin saya izin bacakan saja ya, langsung di bagian poin rekomendasi. Jadi pada intinya berdasarkan uraian yang ada dalam amisi kuria ini, kami merekomendasikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar menjadi pertimbangan dalam pengambilan putusannya adalah sebagai berikut. Pertama, membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Kedua, memerintahkan KPU untuk mengadakan ulang pemilihan presiden dan wakil presiden dengan independen, imparsial, dan berintegritas. Ketiga, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar bertindak progresif dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan substantif serta kemanfaatan dalam pengambilan keputusan,
dan tidak hanya mengedepankan aspek keadilan formil yang sempit atau kepastian hukum semata. Dan yang keempat, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar memutus perkara ini berdasarkan hati nurani dan menolak segala bentuk intervensi sehingga dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Ya, teman-teman, ternyata yang mengajukan diri atau mengirimkan amicus curiae tidak hanya Megawati Soekarno Putri ya, tetapi juga kita lihat barusan ini ada mahasiswa. Saya bacakan caption di videonya ya. Komisioner Bidang Pergerakan Dewan Mahasiswa Justisia UGM ya. UGM. Jadi mungkin yang membacakan tadi dari UGM mungkin ya. Tapi tadi menyebutnya Undip gitu. Berarti juga dari universitas lain ya. Dan intinya seperti itu tadi. Dan kalau menurut saya yang lebih cocok menjadi amicus curiae ya mahasiswa ini, karena dia berada pada posisi netral ya, tidak terlibat dalam yang sedang diperkarakan begitu. Nah, bagaimanakah komentar netizen ya terkait amicus curiae yang dikirim oleh mahasiswa ini? Kita lihat bareng-bareng, ini dia. Merekomendasikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Ya, amicus curiae itulah kata yang lagi trending di media sosial dan di dalam perpolitikan nasional. Menjelang putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 22 April ini, rame-rame berbicara memberikan tentang amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi. Sejatinya Mahkamah Konstitusi harusnya sesuai dengan tuntutan 01, 03 dan para pemerhati dan para kaum intelektual yang diatasnamakan, meminta Mahkamah Konstitusi untuk kembali ke hitohnya agar tidak dapat diintervensi. Tapi di sisi lain, seorang mantan presiden bahkan memberikan amicus curiae dengan tujuan memberikan dukungan agar Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan yang kalau saya bilang yang cenderung membenarkan 0301 sepertinya ke sana gitu ya. Karena mereka yang memberikan amicus curiae menganggap tuntutan 01, 03 itu adalah kebenaran yang sesungguhnya. Itulah sejatinya, dengan kata lain, bahwa mereka mencoba mengintervensi dengan memberi dukungan agar Mahkamah Konstitusi melalui hakim-hakimnya bisa berani mengambil inovasi hukum pada kali ini. Melihat fakta persidangan sebenarnya, kalau saja semua fakta persidangan mengarah kepada 01 dan 03, saya pikir amicus curiae ini tidak akan banyak begitu keluar. Tapi karena fakta persidangan telah membuktikan, mementahkan semua permohonan para pemohon, maka beradu-adulah mereka mengusulkan amicus curiae. Dengan kata lain, bahwa amicus curiae secara tidak langsung maupun langsung telah ingin mengintervensi keputusan Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk mendukung pemohon 01 dan 03. Di lain sisi lagi, amicus curiae sejatinya adalah sebuah tindakan yang mulia, yang cukup jarang dikeluarkan. Salah satunya, amicus curiae yang memiliki kekuatan dengan kemuliaannya adalah di saat sidang Verdi Sambo. Itu jelas sangat menunjukkan kehebatan dari amicus curiae. Tapi kali ini sepertinya amicus curiae, ya teman-teman ya,
Ya, teman-teman, demikian komentar netizen barusan ya terkait amicus curiae. Jadi amicus curiae ini diduga kalau seandainya dalam fakta persidangan MK yang terungkap itu lebih condong itu ibaratnya itu memenangkan permohonan 01 dan 03, kemungkinan tidak akan ada yang keluar amicus curiae. Tetapi karena dalam fakta persidangan yang terungkap itu justru sepertinya Hakim MK akan ada indikasi begitu ya, akan menolak permohonan 01 dan 03, maka amicus curiae ini akhirnya keluar ya. Ya itu tadi ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian awal kita lihat bersama video tentang Hasto yang sedang menyerahkan amicus curiae ke MK tanggal 16 April kemarin, dan penyerahan tersebut disaksikan oleh banyak awak media. Dalam momen tersebut Hasto menyampaikan bahwa surat tersebut berisi pendapat Megawati terkait permohonan sengketa Pilpres yang tengah berlangsung. Juga ada pertimbangan-pertimbangan yang dituliskan oleh Megawati di surat tersebut, yang penutupnya kurang lebih berisi, rakyat Indonesia yang tercinta, mari kita berdoa ya. Tadi seperti itu. Maksudnya ya berdoa terkait ketuk palu MK yang tadi semoga katanya tidak palu godam tapi palu emas gitu ya. Dan sudah kita dengar bareng-bareng saat dibacakan Hasto tadi. Kemudian netizen yang pertama tadi menanggapinya bahwa dalam hal ini Megawati telah dianggap ya telah masuk ke dalam perangkapnya Jokowi. Ya tidak apa-apa ya, netizen berhak berkomentar apa saja ya. Dia menyebutkan tentu Jokowi sudah mempersiapkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi ya. Kemudian netizen berikutnya justru merasa bahwa ada yang salah dari para pembisik Bu Mega ya, Megawati Soekarno Putri maksudnya. Karena menurutnya jika seorang mantan presiden sampai mengirim amicus curiae ke persidangan ya, dalam hal ini adalah persidangan MK, itu sama halnya itu adalah sebuah sinyal bahwa negara ini dalam keadaan darurat. Apakah sedarurat itu katanya kondisi negara saat ini jika memang Gibran dianggap pendaftarannya sebagai cawapres itu melanggar etika? Apakah dengan pelanggaran etika itu negara ini akan hancur gitu ya? Nah itu silakan teman-teman menjawab, menulis komentarnya, pendapatnya di kolom komentar. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.